إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya sehingga pada malam ini kita bisa dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia ini, salah satu dari Raudhatun min Riyadil Jannah, taman dari taman-taman surga. Kita menghadirkan niat kita yang baik karena keberadaan kita di majelis yang mulia ini merupakan majelis yang membawa ketenangan, yang membuat kita menjadi bertambah keimanannya. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan untuk mempelajari, mentadabburi kisah agung dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, perjalanan panjang kehidupan beliau, perjalanan dakwah beliau, sehingga Islam yang beliau bawa kita bisa nikmati sampai pada hari ini. Islam yang kita peluk, agama yang kita peluk saat ini merupakan dakwah yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh perjuangan. Nah ya syabab, insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan tema kajian kita pada kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar yang dikarang oleh Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakpuri. Dan kita sudah sampai pada pembahasan sampai mana, Syekh? Ada yang ingat? Sampai mana, Juhari? Baik. Insyaallah sanuwasil fi hadhil lailah pada bab al-qiyamu bid-da'wah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah beliau setelah turunnya wahyu dari surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir.
Qum fa'anzir, bangunlah wahai Muhammad, fa'anzir, dan peringatilah kaummu. Maka Nabi SAW setelah turun ayat ini, beliau sadar bahwa ayat ini memerintahkan beliau untuk memulai berdakwah. Bukan waktunya untuk menyembunyikan apa yang beliau ketahui. Namun beliau benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mulai berdakwah. Beliau mulai memikirkan siapa yang akan beliau dakwahi. Dan masa ini disebut dengan masa berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, sir. Ya, beliau mulai dari kerabat beliau terdekat. Ya, beliau mulai dakwah beliau mengajak keluarga beliau untuk memeluk agama Islam dari keluarga terdekat beliau. Tentunya keluarga yang paling dekat adalah istri beliau, Khadijah binti Khuwailid. Maka ketika pertama kali wahyu itu diturunkan, kemudian diceritakan kepada Khadijah, dan Khadijah langsung beriman. Khadijah langsung beriman dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, naqra. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala akhir nuzul hadhihi al-ayat bid-da'wati ila Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat ini, yaitu dari surat Al-Muddathir, hadhil ayat, beliau memulai dakwah beliau. Wa haitsu inna qaumahu kanu jufatan la dina lahum wa la ibadata illa ibadatul asnam wal awthan. Yang dimana kaumnya beliau, yaitu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy pada zaman itu, kanu jufatan, mereka sangat keras, sangat kasar. La dina lahum illa ibadatul asnam wal awthan, tidak memiliki agama kecuali hanya menyembah berhala, menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman yang benar-benar kebodohan merajalela. Ya, bahkan di sekitar Ka'bah sendiri ada 360 berhala yang disembah oleh orang musyrik. Ada 360 berhala di sisi Ka'bah saja. Ditaruh berhala sangat banyak. Orang-orang datang untuk menyembahnya, meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada berhala-berhala ini. Perzinahan merajalela. Perzinahan sudah menjadi hal biasa. Perdukunan, dukun menjadi orang terhebat, orang yang hebat pada zaman itu, sehingga didatangi oleh banyak orang. Yang pintar dukun maka akan terkenal. Pada zaman itu, perdukunan, nyembah batu, nyembah pohon, perzinahan, mabuk-mabukan. Coba kerusakan apa lagi yang paling rusak dari semua ini? Semuanya itu tersebar. Seolah menjadi hal yang biasa terjadi. Makanya dengan sebab itu disebut dengan kaum jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Wala hujjata lahum illa annahum adifu aba'ahum ala dzalik. Dan mereka tidak memiliki alasan melakukan hal itu ketika ditanya, kenapa kalian melakukan hal seperti ini? Mereka mengatakan, kami hanya mengikuti nenek moyang kami. Kami hanya mengikuti apa yang telah ada sebelumnya. Jadi terus menerus semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak.
Wala akhlaqa lahum illa al-akhdha bil izzati wal unfah. Dan mereka tidak memiliki akhlak kecuali mereka sangat angkuh, sangat sombong, dan sangat keras. Mereka tidak memiliki cara lain dalam menyelesaikan masalah kecuali dengan berperang. Sedikit-sedikit berperang. Ya, seolah tidak ada cara lain. Pokoknya perang itu adalah sebagai budaya. Makanya yang paling gagah, yang paling bagus kabilah mereka adalah yang paling pintar berperang. Makanya anak laki-laki itu sangat mereka banggakan. Karena bisa diajak berperang. Jadi seorang yang sangat kuat, sangat pemberani. Mereka sangat bangga. Ya, dengan anak laki dan mereka tidak suka dengan anak perempuan. Mereka benci ketika mereka diberikan anak perempuan. Misalnya istri mereka melahirkan anak perempuan, mereka sangat benci. Maka kita jangan seperti itu. Ketika diberikan anak perempuan, muka mereka merah dan tidak suka, marah. Ya, orang-orang jahiliyah. Kita tentu tidak seperti itu ya. Bahkan dalam Islam justru anak wanita itu sangat dimuliakan. Ya, sangat dimuliakan. Barang siapa yang memiliki anak perempuan 2 atau 3 kemudian mendidiknya dengan baik, falahul jannah. Mendidiknya dengan baik maka baginya surga. Kenapa? Anak perempuan sangat dimuliakan oleh Islam ya untuk membantah ajaran orang jahiliyah yang sangat tidak suka dengan anak perempuan. Ya. Maka datanglah Islam. Islam yang sangat memuliakan perempuan. Wala sabila lahum fi halil masyakil illa sayf. Yang kita sebutkan tadi. Dan tidak ada cara bagi mereka dalam menyelesaikan perkara atau masalah illa bisayf, kecuali dengan pedang. Kalah judi, pedang. Cinta ditolak, pedang. Gak ada cara lain illa bisayf, kecuali dengan pedang, perang. Faqad ikhtarallahu lahu an yakuma bid-da'wah sirran. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memulai dakwah dengan sirran, rahasia, sembunyi-sembunyi. Kenapa? Keadaan yang sangat parah pada zaman dahulu. Ya. Jadi hukum asal dalam berdakwah sebenarnya adalah secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Namun keadaanlah yang membuat Nabi SAW dipilihkan oleh Allah cara yang terbaik untuk memulai dakwah, yaitu dengan cara sirron, sembunyi-sembunyi, dengan cara rahasia. Adapun zaman sekarang, ya, dakwah dengan terang-terangan. Ya, bahkan kalau zaman sekarang dakwah dengan sembunyi-sembunyi, justru kebanyakannya adalah di antara ciri kelompok-kelompok sesat. Kalau zaman sekarang ada kegiatan bawah tanah, ada yang rahasia, bahkan ada yang taqiyah, berbohong, maka tidak dilakukan seperti itu. Ya, Rasulullah SAW memilih cara atau metode dakwah ini pada awal dakwah karena benar-benar keadaannya sangat darurat. Ya, kalau misalnya Nabi SAW langsung berdakwah di hadapan manusia, di depan orang-orang Quraisy, pemuka orang-orang Quraisy, bisa jadi langsung dibunuh.
Bahkan yang beliau dakwah dengan sirron saja, itu masih ancaman sangat besar. Apalagi langsung di awal dakwah langsung dengan terang-terangan. Iya. Yang kedua, di antara sebabnya kenapa Nabi SAW berdakwah dengan rahasia di awal-awal dakwah, agar beliau memiliki teman, memiliki pendamping, memiliki orang-orang hebat di sekeliling beliau, mendampingi beliau untuk berdakwah. Ya. Sehingga ketika atau selama 3 tahun ya dakwah dengan sirron ini berjalan, muncullah orang-orang hebat di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti akan ada bahasannya. Ya, di tangan Abu Bakar As-Siddiq masuk Islamlah orang-orang hebat. Ya, bahkan 5 diantaranya adalah al-asyrah al-mubasysyarun bil jannah, 10 yang dijamin masuk surga. Pada hari yang sama, pada satu hari ini, Nabi SAW mendakwahkan Abu Bakar, kemudian Abu Bakar la taraddud, tanpa ragu-ragu langsung menerima Islam. Ya, karena memang Abu Bakar Siddiq adalah memang teman Nabi SAW, bahkan semasa zaman jahiliyah. Dari masa jahiliyah sudah berteman dengan Nabi SAW. Ya, Abu Bakar. Dan pada hari yang sama Abu Bakar mendakwahkan teman-temannya dan orang-orang hebat. Ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. 5 orang masuk Islam di hari yang sama di tangan Abu Bakar dengan sebab dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan 5 orang ini orang-orang hebat, ya, bahkan dijamin masuk surga, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yuwajihu biha illa man ya'rifuhu bil khairi wa hubbil haq. Rasulullah SAW tidak menyampaikan dakwah ini kecuali kepada orang yang memang cinta dengan kebaikan, suka dengan kebaikan, wa hubbul haq, dan orang-orang yang memang cinta dengan kebenaran. Jadi Abu Bakar tahu, atau Rasulullah tahu, yang memang dalam hatinya bersih, akan cepat menerima kebenaran ini, sehingga beliau langsung ajak untuk masuk Islam. Wa yatiqu bihi wa yatma'innu ilaihi, ya. Dan yang memang percaya kepada Nabi SAW dan tenang hatinya dengan Nabi SAW, nyaman dengan Nabi SAW, artinya memiliki kerabat, memiliki hubungan kerabatan yang baik dengan Nabi SAW. Wa an yuqaddima ahlahu wa ashiratahu wa asdiqa'ahu wa nudama'ahu ala ghairihim. Sehingga beliau memulai dakwahnya dan mengutamakan dakwahnya dari keluarganya, kerabatnya, teman-temannya, dan juga sahabat-sahabat dekatnya. Naam. Ar-Ra'ilul Awwal, generasi-generasi pertama yang masuk Islam. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan yang disebut dalam syariat kita dengan sebutan as-sabiqunal awwalun. Ya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah orang yang ridha dengan Allah dan Allah pun ridha dengan mereka. Nah, siapa mereka? Ar-Ra'ilul Awwal. Falamma bada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'watahu badara ilal iman bihi adadun mimman kataballahu lahu sabqa ila as-sa'adati wal khair. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya, maka bersegeralah orang-orang atau sejumlah orang yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang pertama kali akan merasakan indahnya dakwah ini
kebaikan dakwah ini. Wa kanat awwaluhum 'alal itlaqi ummul mu'minin Khadijah bintu Khuwailid. Dan orang yang pertama kali masuk Islam 'alal itlaq secara mutlak adalah ummul mu'minin Khadijah bintu Khuwailid, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Ini pernah kita bahas bahwasanya orang yang pertama kali masuk Islam menerima dakwah ini secara itlaq adalah Khadijah binti Khuwailid. Ya, ketika diceritakan kepadanya tentang kejadian Nabi SAW menerima wahyu di Ghar Hira, maka dengan serta merta duna taraddudin, tanpa ragu sedikit pun, Khadijah langsung membenarkan suaminya, menenangkan suaminya, dan langsung percaya bahwasanya, bahkan Khadijah sendiri yang meyakinkan Nabi bahwa itu adalah hal yang baik. Tidak mungkin itu suatu keburukan yang menimpa dirimu, wahai suamiku, kata Khadijah. Bahkan untuk menenangkannya lagi, Khadijah membawa Nabi SAW untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal, agar Nabi SAW semakin tenang bahwa yang datang kepada beliau itu adalah bukan suatu yang buruk, namun sesuatu yang baik, yaitu wahyu. Wa kanat qad alimat al-bisyarat. Dan Khadijah adalah orang yang memang sebelumnya telah mengetahui tentang tanda-tanda kenabian, tanda-tanda awal kenabian. Wa tawaqqa'at an yakuna Rasulullah SAW huwa nabiyullah hadil ummah. Dan memang sudah benar-benar memperkirakan, bahkan yakin tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sami'at 'anil irhasat, dan mendengar tentang al-irhasat, tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Irhas adalah tanda-tanda kenabian yang diberikan kepada calon seorang nabi. Dari kecil ada kejadian-kejadian luar biasa seperti mukjizat misalnya. Itu disebut dengan irhasat. Irhasat yaitu kejadian luar biasa yang diberikan kepada calon nabi. Dan sebelum menjadi nabi sudah diberikan kejadian-kejadian luar biasa. Wa absarat malamih an-nubuwah, dan juga sudah diberikan pengetahuan tentang ciri-ciri kenabian. Wa syahadat tabasyirar risalah, dan juga menyaksikan sendiri tentang kabar-kabar gembira tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawaqqa'at an yakuna Rasulullah huwa nabiyyu hadhil ummah, dan benar-benar yakin bahwasanya Rasulullah adalah nabi dari umat ini yang terakhir. Thumma ta'akkada laha min hadithi Waraqah, bahkan dia memperkuat keyakinannya dari perkataan atau dari pernyataan Waraqah bin Naufal, alladzi nazala fi Hira huwa Jibril, bahwasanya yang turun kepada Nabi sallallahu di gua Hira adalah Jibril alaihi salam. Wa anna alladzi ja'a bihi huwa wahyun nubuwah, dan yang dibawa oleh Jibril adalah wahyu kenabian. Thumma syahadat bi nafsiha ma marra bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam inna nuzuli awwalil muddathir. Kemudian menyaksikan sendiri bahwasanya Nabi SAW diturunkan kepadanya ayat-ayat kenabian atau ayat-ayat tentang kerasulan beliau yang diperintahkan untuk mulai berdakwah, yaitu awal surat Al-Muddathir. Fakana minat tabi'i an takuna hiya awwalul mu'minin. Maka secara naluri, secara tabiat, pasti yang pertama kali menerima dakwah Nabi SAW adalah Khadijah binti Khuwailid. Nah, sangat wajar ya, orang yang ternyata pertama kali beriman dengan Nabi SAW alal itlaq, Khadijah binti Khuwailid. Ternyata orang yang pertama kali beriman dengan Nabi adalah dari kalangan wanita. Dari kalangan wanita. Ya. Mereka
cepat tersentuh untuk menerima kebenaran. Ya. Itu tentang Khadijah binti Khuwailid, dan ini kita sudah kisahkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, orang yang pertama kali masuk Islam adalah wa badara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadiqihi al-hamim Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi pun bersegera menemui Abu Bakar, mengabarkan dan mengajak beliau untuk memeluk agama Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, liyukhbirahu bima akramahu Allah bihi minan nubuwwati war risalah, mengabarkan langsung kepada beliau tentang kenabian dan kerasulan beliau, wa yad'uhu ilal imani bihi, dan mengajak Abu Bakar untuk beriman dengan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amana bihi duna taraddudin, maka Abu Bakar pun langsung beriman duna taraddudin, tanpa keraguan sedikit pun. Tanpa keraguan sedikit pun, dan ini diantara keutamaan Abu Bakar, ya. Yaitu Abu Bakar adalah orang yang masuk Islam, dan orang yang pertama kali masuk Islam, dan orang juga yang pertama kali, dan orang yang masuk Islam tanpa sedikit pun keraguan. Ketika Nabi SAW mengajak masuk Islam kepada sahabat-sahabat yang lain, pasti awalnya itu masih mikir-mikir. Awalnya masih mikir-mikir. Sahabat yang lain, pemuka-pemuka sahabat juga mikir dulu, benar nggak ya yang dikatakan? Apakah ini benar wahyu? Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar ketika didakwahkan ini Islam, aku diutus menjadi Rasulullah, maka tanpa ada sela atau jeda, Abu Bakar mengatakan amantu bi, aku beriman denganmu dan aku beriman dengan apa yang engkau bawa. Ya, ini adalah diantara keutamaan Abu Bakar. Ya, bahkan dikatakan dalam hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, ma aradtul Islam ala ahadin illa kanat lahu kabwatan. Tidaklah aku sampaikan Islam, tawarkan Islam ini kepada seorang, illa kanat lahu kabwah, kecuali pasti pada awalnya mereka masih mikir-mikir, menolak, tidak langsung beriman. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Fa innahu lam yatala'tham fi qawlihi, kecuali Abu Bakar, dia tidak terbata-bata mengucapkan syahadat dan langsung masuk Islam. Naam. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asra'a ila tasdiq, dan segera untuk membenarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syahida syahadatal haq, dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Fakana awwalu man amana bihi 'alal itlaq aw min ar-rijal, dan dialah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki. Sebenarnya ada orang yang lebih dulu masuk Islam daripada Abu Bakar. Namun orang ini tidak sempat menemukan dakwah Nabi SAW, keburu meninggal dunia. Siapa? Siapa orang tersebut?
Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ketika diceritakan tentang kisah Nabi SAW yang menerima wahyu di Ghar Hira, maka Waraqah bin Naufal langsung membenarkan Nabi SAW. Bahkan dia berjanji, lain adraktu yaumuka hadza, seandainya nanti aku menemukan hari-hari engkau berdakwah, sa'ansuruka nasran mu'azzara, aku akan sungguh menolongmu dengan pertolongan yang nyata. Artinya langsung beriman dengan Nabi SAW, dengan apa yang diberikan kepada Nabi dari wahyu. Namun Waraqah bin Naufal tidak sempat bertemu dengan dakwah sirriyah ini, masa dakwah sirriyah ini. Makanya orang yang pertama kali masuk Islam ketika didakwahi oleh Nabi adalah Abu Bakar. Namun sebelum berdakwah, Waraqah bin Naufal sudah masuk Islam. Makanya Waraqah bin Naufal juga termasuk di antara sahabat yang al-mubasysyarun bil jannah. Di antara orang yang diberikan kabar gembira akan masuk surga. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tasubbu Waraqah, jangan kalian mencela Waraqah bin Naufal. Fa inna lahu baitan atau fa inna lahu jannatan atau jannatain. Karena sungguh Waraqah bin Naufal akan mendapatkan surga atau dua tingkatan surga. Ini artinya apa? Ini adalah jaminan surga bagi Waraqah bin Naufal. Walaupun belum bertemu dengan masa dakwah Nabi SAW karena keburu meninggal dunia, namun baginya surga walaupun belum melaksanakan syariat Islam. Ya. Namun secara mutlak bahwa orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi dengan ajakan Nabi SAW minar rijal, di kalangan laki-laki dewasa, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Adalah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana asgharu minhu sallallahu alaihi wasallam bisanatain. Abu Bakar beda 2 tahun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus atau mulai berdakwah, maka umur Abu Bakar berapa? 38 tahun. Karena umur Nabi sallam ketika menerima wahyu dan berdakwah adalah umur 40 tahun. Kalau beda 2 tahun, dikatakan oleh para ulama 2 tahun 6 bulan bedanya. Karena sama-sama lahir pada tahun gajah. Ya. Bedanya adalah 2 tahun. Abu Bakar lebih muda 2 tahun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sadiqan lahu mundu ahdin qadim. Dan sahabat beliau yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu ahdin qadim. Semenjak zaman jahiliyah sudah bersahabat dekat ya dengan Nabi sallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq memang orangnya sangat hanif, sangat lurus. Walaupun hidup pada zaman jahiliyah, beliau adalah orang yang tidak pernah minum khamar, sebagaimana Nabi SAW tidak pernah ikut-ikutan minum khamar, judi, zina, kerusakan yang ada pada zaman jahiliyah tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar. Artinya apa? Benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan memang dipersiapkan untuk menemani Nabi SAW untuk mendakwahi Islam ini. Arifan bisirrihi wa alaniyatihi. Abu Bakarlah orang yang tahu tentang keadaan Nabi SAW bisirri wal alaniyah. Dalam keadaan sembunyi, tidak ada orang, walaupun dalam keadaan di depan umum, di depan publik. Fakana imanuhu a'dala syahidin ala sidqihi sallallahu alaihi wasallam.
Dan imannya Abu Bakar adalah bukti terkuat tentang kejujuran Abu Bakar dalam menerima Islam. Maka Abu Bakar As-Siddiq di antara keutamaannya yang kita sebutkan ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Ya. Keutamaan yang kedua adalah orang yang masuk Islam bila taraddudin, tanpa keraguan sedikit pun. Ya. Dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Namun karena Abu Bakar memang sangat kenal dengan Nabi sallam, seluk-beluk Nabi sallam, dan orang yang sangat arif, sangat mengetahui tentang sirah, ahli sirah, tentang sejarah para kabilah dan lain sebagainya, sehingga benar-benar mengetahui bahwa Nabi sallam benar-benar menjadi Nabi terakhir umat ini. Yang ketiga adalah Abu Bakar merupakan orang terbaik, manusia terbaik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari masa setelah Nabi SAW, atau manusia terbaik dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, manusia terbaik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau di kalangan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, khairu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakar. Khairu hadhil ummah, orang terbaik dari umat ini setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, huwa Abu Bakrin thumma Umar, yaitu adalah Abu Bakar dan Umar. Adalah Abu Bakar dan Umar. Ya. Pernah dikatakan oleh Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah berkata, kunna nukhayyaru bainan nas fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fanukhayyiru Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Dahulu, kata Ibnu Umar, kami memilih orang-orang terbaik dari manusia, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanukhayyiru Abu Bakr, dan kami memilih orang terbaik, orang yang paling baik adalah Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar, kemudian Umar bin Khattab, thumma Utsman, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang terbaik dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah di antara keutamaan Abu Bakar, beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr bin As, ya, pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada beliau, ayyun nas ahabbu ilaik? Siapa manusia yang paling engkau cintai? Ini pernah kita sampaikan. Kemudian Nabi SAW menjawab, Aisyah. Dia adalah Aisyah, istri beliau. Fakultu wa minar rijal. Kemudian Amr bin As bertanya lagi, kalau dari kalangan laki-laki siapa? Faqala abuha. Rasulullah SAW menjawab, abuha, bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Qultu thumma man. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian siapa? Qala thumma Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab, fa'adda rijalan, kemudian terus menyebutkan urutannya. Ya, Nabi sallam sampai urutan sekian belum ditemukan nama Amr bin As yang bertanya.
Kenapa Amr bin As bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Amr bin As merasa sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan merasa tidak ada yang Rasulullah cintai kecuali dia, kecuali Amr bin As. Makanya bertanya kepada Nabi Sallam, Ayyun nasu ahabbu ilaik? Siapa manusia yang paling kau cintai? Ternyata jawaban Nabi Sallam, Aisyah. Kata Amr bin As, wajar istrinya. Kalau gitu saya tanya lagi. Tumaman, kemudian siapa? Sudah terbetik di hati Amr bin As. Kayaknya mudahan aku nih yang disebutkan. Ternyata yang disebutkan Abuha, bapaknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Oh, ternyata belum disebutkan nama saya. Tanya lagi. Qultu tsumma man, nanya lagi. Kemudian siapa? Kata Rasul, tsumma Umar. Dia nyebut Umar. Kirain akan disebut namaku, kata Amr bin As. Kemudian disebutkan tsumma man, masih belum disebutkan. Kalau gitu sudah kayaknya takut. Di dalam riwayat yang lain aku khawatir nanti namaku disebutkan paling terakhir. Kalau gitu ya udah, nggak bertanya lagi, mengatakan tsumma man. Faidah dalam hadis ini, Rasulullah SAW ketika bergaul dengan orang, bermuamalah dengan sahabatnya, itu bermuamalah dengan sangat baik. Bermuamalah dengan sangat baik, Masya Allah, senyum, ramah, memuliakannya, sehingga merasa orang tersebut menjadi orang yang paling disukai oleh orang tersebut, oleh Nabi SAW. Makanya bertanya Amr bin As. Ya, ditanya, pertanyaan ini muncul ketika perjalanan perang Dzatus Salasil, ya, sebelum perang Badar. Ya, sebelum perang Badar. Ya, jadi faidahnya itu. Nabi SAW sangat bagus dalam bermuamalah dengan semua manusia. Namun ketika ditanya, ya pasti jawaban Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Rasulullah SAW pernah berangan-angan dan berharap kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi untuk menjadikan seorang menjadi khalil, kasih beliau, maksud kasih dalam arti orang yang paling beliau sukai, maka berharap orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasulullah SAW, "Lau kuntu muttakhidan khalila," seandainya aku diizinkan untuk mengambil seorang sebagai khalil. Khalil itu adalah tingkatan tertinggi dalam hal cinta. Tingkatan tertinggi dalam hal cinta. Kata Rasulullah SAW, seandainya aku diberikan izin Allah untuk menjadikan seorang menjadi khalil, kekasih, maksudnya sahabat terdekat, maka aku akan jadikan Abu Bakar khalil. Namun beliau adalah akhi wa sahibi. Namun Allah jadikan Abu Bakar menjadi saudaraku, sahibi, dan teman dekatku. Dan aku dijadikan oleh Allah, kata Rasulullah, sebagai Khalilullah, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim juga sebagai Khalilullah. Bentum? Kita lihat betapa sukanya, cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq. Baik, tadi awalnya. Fadhal. Allahumma.
La haula wala la haula wala Allah. Baik, kita lanjutkan sedikit dari hadis Nabi SAW yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Nabi SAW berharap berangan-angan agar Allah menjadikan Abu Bakar sebagai khalil, kekasih setia bagi Nabi SAW. Beliau pernah bersabda, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakinnahu akhi wa sahibi, wa qad ittakhadha Allah sahibakum khalila." Seandainya aku dibolehkan untuk mengambil seorang kekasih sebagai seorang khalil, maka sungguh akan aku jadikan Abu Bakar menjadi khalil, kekasihku. Namun Allah jadikan Abu Bakar sebagai saudara dan sahabat Nabi SAW. Ya. Kemudian di antara keutamaan Abu Bakar yang keberapa? Kemudian Abu Bakar yang selanjutnya adalah bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang sangat semangat dalam melaksanakan atau melakukan kebaikan. Pasti yang terdepannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa yang hari ini puasa? Qala Abu Bakar, ana. Abu Bakar menjawab, saya. Di antara sekian sahabat Nabi yang ditanya oleh Nabi SAW, hanya Abu Bakar yang mengatakan ana. Man asbaha minkumul yawma sha'iman? Siapa yang hari ini puasa? Kemudian Abu Bakar mengatakan ana. Rasulullah SAW bertanya kembali,
Man tabi'a minkumul yauma janazatan, siapa yang hari ini mengiringi atau mengantar jenazah ke kuburannya? Qala Abu Bakar, ana, saya. Ini ditanya di malam hari ya oleh Rasulullah. Tanya ketika kumpul para sahabatnya ini, yang hari ini puasa siapa? Abu Bakar, ana. Yang hari ini ikut mengantar jenazah ke kuburannya siapa? Qala Abu Bakar, ana, saya. Yang hari ini faman at'ama minkumul yawma miskinan, siapa yang hari ini memberikan sedekah ke makanan kepada fakir miskin? Abu Bakar kembali yang angkat tangan adalah Abu Bakar, ana. Kata Abu Bakar, qala ana. Hanya Abu Bakar. Dari sekian pertanyaan masih Abu Bakar saja yang mengangkat tangan dan mengatakan ana. Faman ada minkumul yawma maridan, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Lagi-lagi yang angkat tangan dan menjawab adalah Abu Bakar. Qala ana. Kata Abu Bakar, ana. Faqala Rasulullah sallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Barang siapa yang melakukan semua amal ibadah tadi di hari yang sama, dilakukan semuanya di hari yang sama, falahul jannah. Illa dakhalal jannah, melainkan pasti dia akan masuk surga. Nih, yang pertama puasa. Dalam keadaan puasa juga menjenguk orang sakit, mengantar orang yang meninggal dunia ke kuburannya, memberikan sedekah kepada fakir miskin, sedekah makanan, kemudian menjenguk orang sakit. Kalau dilakukan semuanya pada hari yang sama, dan ternyata itu dilakukan oleh Abu Bakar saja pada saat itu, ya, maka Abu Bakar menjadi orang yang dijamin masuk surga. Ini tanda bahwa Abu Bakar sangat semangat melakukan kebaikan, sangat semangat melaksanakan ibadah. Nah, kemudian yang selanjutnya di antara keutamaan Abu Bakar adalah orang yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Bahkan kata para ulama, jasa Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain, bahkan sangat mulia, yaitu adalah tentang bagaimana beliau menemani Nabi SAW. Bahkan hijrah ini hampir semuanya karena sebab Abu Bakar. Kata para ulama, hijrah ke Madinah itu benar-benar tentang Abu Bakar. Benar-benar tentang Abu Bakar. Kenapa? Pertama, Abu Bakar dipilih oleh Rasulullah untuk menemani beliau berhijrah ke Madinah. Tidak sembarang orang bisa dipilih Nabi untuk melewati masa krisis ini. Karena kalau hijrah artinya siap-siap dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Yang kedua, Abu Bakar yang memerintahkan anaknya Asma binti Abi Bakar untuk menyiapkan makanan. Kembali lagi Abu Bakar yang berjasa. Dengan sebab Abu Bakar. Dengan sebab Abu Bakar juga Abu Bakar memerintahkan anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar untuk mengecek keadaan orang-orang Quraisy dan mengabarkan kabar tersebut di malam hari kepada Rasulullah dan Abu Bakar, kepada abinya. Kembali lagi ini tentang Abu Bakar. Kemudian selanjutnya Amir bin Fahirah atau Fuhairah, budaknya Abu Bakar yang diperintahkan untuk menggembala kambing di sekitar tempat bersembunyinya Abu Bakar dan Rasulullah, dan menutupi bekas jalan, jejak kakinya. Kemudian yang menyewa orang untuk menjadi penunjuk jalan juga Abu Bakar. Semuanya tentang Abu Bakar. Hijrah ini benar-benar disiapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah benar-benar sangat
merasa terhormat, sangat merasa dibantu dalam kisah hijrah Nabi SAW. Dan insya Allah nanti akan ada waktunya kita akan membahas tentang hijrahnya Nabi SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah ya di tangan Abu Bakar masuklah orang-orang Islam atau sahabat-sahabat yang mulia yang masuk Islam dan menjadi orang-orang mulia di sekitar Nabi SAW. Yang tadi kita sebutkan adalah Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah. Dan mereka semuanya adalah al-ashrah al-mubasysyarun bil jannah. Rasulullah SAW pernah bersabda, an Abdurrahman bin Auf qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Semua sahabat-sahabat yang disebutkan ini dijamin surga oleh Rasulullah SAW, dan 5 diantaranya adalah masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, itu diantara yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentang keutamaan Abu Bakar. Kalau kita berbicara tentang keutamaan Abu Bakar akan bisa sangat panjang, bahkan disusun kitab khusus tentang keutamaan Abu Bakar yang sangat banyak sekali. Namun itu adalah sebagian sedikit saja yang kami sampaikan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.